Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggota Muhammad Syafi'i Jamjami, Muslimah Sana Ismi Novia Astuti ingin mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Eating Disorder. Eating disorder atau gangguan makan merupakan serangkaian kondisi psikologis yang menyebabkan munculnya kebiasaan makan tidak sehat. Gangguan ini dapat dimulai dengan obsesi terhadap makanan, berat badan, atau bentuk tubuh. Beberapa gejala dapat ditimbulkan dari seseorang yang mengalami gangguan mental ini, seperti membatasi konsumsi makanan secara berlebih, makan berlebihan bahkan tidak saat lapar, memuntahkan makanan dengan sengaja, serta olahraga secara berlebihan. Ada beberapa jenis eating disorder yang paling sering ditemukan khususnya, yaitu anoreksia nervosa. Penderita ini selalu menganggap bahwa dirinya memiliki berat badan yang berlebih, walaupun berat badannya sudah di bawah atas ideal. Selain anoreksia, ada juga bulimia nervosa, yaitu penderitanya cenderung memakan makanan secara berlebihan dalam jangka waktu tertentu. Ada juga binge eating disorder, PICA, atau mengkonsumsi non-pangan, avoidant restrictive food intake disorder, atau ARFID, dan lain-lain. Pendahuluan. Penelitian telah banyak menunjukkan hubungan antar stres dan makan. Pada saat stres, orang-orang biasanya mencari makanan yang mengandung kalori tinggi atau lemak tinggi. Padahal saat Anda stres, tubuh Anda juga bisa menyimpan lebih banyak lemak. Sehingga stres asupan makanan yang meningkat dan penyimpanan lemak yang lebih banyak bisa menyebabkan Anda mengalami kelebihan berat badan. Stres dapat mengganggu keseimbangan pada tubuh, sehingga tubuh akan bereaksi terhadap stres untuk mengembalikan keseimbangan dengan cara menghasilkan respon fisiologis. Salah satu keseimbangan tubuh yang tergantung saat Anda stres adalah fisiologis tubuh yang berhubungan dengan asupan makanan. Ini erat kaitannya dengan eating disorder. Perilaku makan seseorang bisa berubah untuk merespon stres. Hal ini tergantung dari seberapa besar stres yang sedang Anda rasakan. Terdapat 2 jenis stres. Yang pertama itu stres akut, di mana stres ini terjadi hanya sementara dalam waktu yang tidak lama. Misalnya, stres karena kemacetan di jalan. Anda dapat dengan mudah menangani stres ini. Saat Anda mengalami stres akut, bagian medula otak memberikan sinyal untuk melepaskan beberapa hormon stres, seperti epinefrin atau adrenalin dan norepinefrin atau noradrenalin dari kelenjar adrenal. Hormon-hormon ini kemudian memicu respon fight or flight, seperti peningkatan detak jantung, pernapasan, pemecahan lemak dan karbohidrat, serta tekanan darah. Pada waktu yang sama, tubuh memperlambat kerja fisiologisnya, seperti aliran darah ke sistem pencernaan, nafsu makan, dan asupan makan. Jadi, pada saat stres akut, Anda lebih mungkin untuk kehilangan nafsu makan Anda. Yang kedua itu stres kronis. Saat Anda mengalami masalah yang besar yang menyangkut kehidupan Anda dan lebih sulit untuk tanda tangan. Stres ini bisa berlangsung lebih lama. Saat tubuh Anda mengalami stres kronis, hipotalamus atau pusat otak yang mengontrol stres memerintahkan kelenjar hipofisis untuk melepaskan hormon adrenokortikotropik atau ACTH, korteks adrenal. Jika stres kronis cukup berat dan berlangsung cukup lama, maka
dapat mengakibatkan hormon kortisol meningkat, di mana hormon ini dapat merangsang nafsu makan selama periode pemulihan dari stres kronis. Oleh karena itu, pada orang dengan stres berat, nafsu makannya akan meningkat, sehingga ia makan lebih banyak. Ia akan melihat makanan sebagai objek yang dapat memberinya ketenangan. Istilah eating disorder bukanlah hal yang asing lagi di tengah masyarakat. Seiring berjalannya waktu, meningkatnya popularitas aktor dan aktris serta para model dengan bentuk tubuh yang cenderung kurus. Secara tidak langsung dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat tentang bentuk badan yang ideal atau nampak good looking, khususnya bagi kaum perempuan. Penderita ini ada yang sangat membatasi asupan makan dan ada yang makan kemudian dimuntahkan kembali dan sebagainya. Tanpa disadari, eating disorder banyak terjadi pada orang-orang di sekitar kita, bahkan mungkin terjadi pada diri kita sendiri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jenis-jenis eating disorder. Yang pertama adalah anoreksia nervosa. Anoreksia nervosa adalah bentuk gangguan pola makan yang menyebabkan seseorang yang ingin memiliki bentuk tubuh yang jauh di bawah normal, atau bisa disebut sangat kurus, bahkan berada di bawah standar ukuran berat badan seharusnya untuk indeks massa tubuhnya sendiri. Seseorang yang mengalami anoreksia nervosa tidak pernah puas dengan kondisi tubuh yang dimilikinya. Mereka menganggap bahwa berat badannya terlalu berlebih sehingga ingin terus-menerus menurunkan berat badan bahkan dengan cara tidak makan. Yang kedua ada bulimia nervosa. Adalah bentuk gangguan pola makan di mana penderitanya akan mengonsumsi makanan dalam jumlah yang banyak, kemudian mengeluarkannya kembali dengan sengaja. Caranya yaitu dengan memuntahkan secara sengaja ataupun bahkan mengonsumsi obat-obatan seperti obat pencahar dan diuretik. Juga melakukan olahraga yang ekstrim untuk membuang makanan yang telah dikonsumsinya, karena mereka ingin badannya selalu stabil pada suatu jumlah tertentu. Yang ketiga ada binge eating disorder, yaitu gangguan pola makan di mana penderitanya mengonsumsi makanan dalam jumlah yang sangat banyak dan tidak dikontrol. Bedanya dengan dua gangguan pola makan sebelumnya, penderita ini tidak terlalu memperdulikan ukuran berat badan. Kebanyakan dari mereka memiliki kelebihan berat badan atau obesitas. Para penderita ini biasanya makan dalam waktu yang cepat dan dalam porsi yang besar. Mereka tidak akan berhenti sebelum mereka merasa kenyang, dan mereka akan makan dalam porsi yang besar ketika tidak merasa lapar. Yang keempat adalah PICA. PICA adalah jenis eating disorder di mana penderitanya mengonsumsi sesuatu yang tidak dapat dianggap sebagai makanan, seperti tanah, sabun, kertas, rambut, dan sebagainya. Akibat mengonsumsi hal-hal yang bukan makanan dan berbahaya, penderita PICA sangat berisiko mengalami keracunan makanan, cedera usus, kekurangan nutrisi, dan bahkan bisa menyebabkan kematian. Dan yang terakhir adalah avoidant atau restrictive food intake disorder. Juga dikenal sebagai selective eating disorder, adalah gangguan makanan di mana penderitanya memilih-milih makanan secara berlebihan. Sebelumnya kondisi ini hanya ditujukan bagi anak di bawah 7 tahun. Namun walaupun diawali saat masih bayi dan anak-anak, kondisi ini bisa bertahan hingga usia dewasa dan tidak mengenal jenis kelamin. Untuk metode penelitian yang digunakan di sini adalah menggunakan Google Form dengan hasil data sebagai berikut. Data diperoleh hasil sebagai berikut. Data diagram dan grafik. Jenis kelamin wanita dengan persentase 68,2% dan pria dengan persentase 31,8% dengan jumlah partisipan sebanyak 44 tanggapan. Usia paling banyak yaitu usia 18 tahun dengan jumlah partisipan 16 orang. Data tabel. Berikut akan saya bacakan beberapa
hasil tanggapan dari beberapa partisipan. Nomor 7 dengan nama Mektia Fajri Halmi, usia 18, berjenis kelamin wanita. Apakah Anda pernah mengalami eating disorder? Ya, karena ketika saya bad mood, saya tidak merasakan lapar atau mempunyai nafsu makan, dan ketika senang, nafsu makan saya sangat baik. 2. Apakah Anda setelah memakan banyak makanan cenderung dapat menimbulkan mood kembali? Tidak, karena saya justru tidak memiliki nafsu makan ketika mood saya buruk. 3. Jika Anda sedang tidak dalam keadaan mood, apakah cenderung tidak makan sama sekali? Ya, ketika saya bad mood, saya tidak merasakan lapar atau mempunyai nafsu makan karena justru perut saya merasakan mual. 4. Apakah Anda jika tidak makan sama sekali dapat menimbulkan mood? Ya, karena saya mempunyai riwayat MAG. 5. Apakah Anda tipe orang yang terobsesi pada berat badan atau bentuk tubuh? Ya, karena menurut riset sebagian orang menilai orang lain dari fisiknya terlebih dahulu. Nomor 12 dengan nama Vitania Chow, dengan usia 18 tahun, berjenis kelamin wanita. Nomor 1 dijawab tidak, saya makan sesuai kebutuhan sepertinya. Nomor 2, ya, saya lebih bisa fokus terhadap semua hubungan dan tidak mudah tersinggung. Nomor 3, tidak, bagi saya salah satu yang meningkatkan mood adalah dengan makan. Nomor 4, ya, meningkatkan tenaga dengan makan adalah bentuk menjaga mood dan kesehatan. Nomor 5, tidak, lebih baik mengutamakan kesehatan dibandingkan bentuk tubuh. Selanjutnya nomor 17 dengan nama Rian, berusia 18 tahun, berjenis kelamin pria. Nomor 1 dijawab, ya, ikan yang berduri pernah nyangkut di tenggorokan. Nomor 2, tidak, mood kembali biasanya main sama teman. Nomor 3, mood atau tidak mood tetap makan. Nomor 4, ya, telat makan biasanya pusing. Nomor 5, tidak, syukuri apa yang ada. Selanjutnya nomor 23, Rahma, berusia 17 tahun, berjenis kelamin wanita. Nomor 1, tidak, saya cukup puas pada pemberian Tuhan atas tubuh saya. Saya tidak memiliki batasan, namun tetap tahu sebanyak apa asupan makanan yang saya makan. Nomor 2, ya, setelah makan banyak saya cenderung lebih rileks dan seperti pikiran itu istirahat dan melamban. Nomor 3, tidak, saya justru akan rehat dan makan untuk melampiaskan. Nomor 4, ya, perut gemetar, kaki gemetar. Nomor 5, tidak, tapi saat memiliki badan yang cukup besar, saya tidak bisa leluasa bergerak dan saya tidak menyukainya. Selanjutnya nomor 30 dengan nama Kesha Candika Hakim, berusia 19 tahun, berjenis kelamin pria. Nomor 1, ya, alasan karena pernah makan berlebihan saat stres melanda. Nomor 2, ya, dengan makan saya lebih bisa fokus lagi dalam berpikir, apalagi makan yang cenderung manis. Nomor 3, ya, terkadang jika tidak mood bisa malas makan. Nomor 4, iya, biasanya timbul sakit, panas, atau suhu tubuh cenderung meningkat. Nomor 5, ya, karena bentuk tubuh ideal membawa kepercayaan diri. Itulah beberapa tanggapan dari beberapa partisipan. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah adanya hubungan antara kesadaran diri dengan kecenderungan gangguan makan berlebihan, bahwa
Stres mempunyai hubungan dengan pola makan. Dari tabel di atas, rata-rata orang pernah mengalami eating disorder karena mengalami stres. Kemudian gejala yang dialami dari hasil survei tabel di atas, kebanyakan orang makan banyak bila mengalami stres dan tidak makan sama sekali bila stres. Namun, ada yang tidak mengalami perubahan nafsu makan, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak semua orang yang stres mengalami perubahan nafsu makan ataupun pola makan dan juga gangguan makan berlebihan. Berikut adalah beberapa referensi yang kelompok kami gunakan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.